Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Perkenalkan, nama saya Cynthia Shiva Heldi dengan NIM 23078040. Saya dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel ilmiah yang telah saya rangkum sesuai dengan yang telah saya cari pada materi sebelumnya. Judul artikel ini yaitu Behavioral and Emotional Problems of Students with Learning Disabilities, Serious Emotional Disturbance, or Both Conditions. Journal of Emotional and Behavioral Disorders adalah jurnalnya. Penulisnya yaitu Michael L. Henwerk and Richard M. Marshall. Volume 31, number 4. Tahun terbitnya yaitu tahun 1998. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke bagian abstrak. Studi ini menyelidiki masalah perilaku dan emosional anak-anak dengan ketidakmampuan belajar atau LD, emosional yang serius, mengalami gangguan atau SED, dan LD or SED menggunakan Teacher Report Form TRF dan Child Behavior Checklist atau CBCL. Sampel terdiri dari 217 siswa dengan LD, 72 dengan SED, dan 68 dengan SED or LD. Usia 6 hingga 18 tahun, usia rata-ratanya yaitu 11,5. Para siswa dengan SED dinilai lebih lemah daripada siswa dengan LD pada semua skala TRF, kecuali masalah perhatian, dan pada 3 dari 8 skala sindrom CBCL. Anak-anak dengan LD berbeda dari anak-anak dengan SED, terutama dalam hal keparahan masalah, bukan dalam jenis masalah. Disimpulkan bahwa siswa dengan comorbid, LD, dan SED kurang teridentifikasi dan kurang terlayani dalam sistem pendidikan khusus. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan metode. Lalu hasil dan pembahasannya yaitu penelitian ini dilakukan untuk membandingkan akademik dan fungsi emosional perilaku siswa dengan LD, SED, dan comorbid, LD, or SED. Baik orang tua maupun guru menilai siswa dengan SED lebih terganggu dalam fungsi sosial dan emosional daripada siswa dengan LD. Mendukung penilaian sebelumnya bahwa siswa dengan SED memiliki lebih banyak masalah sosial dibandingkan dengan siswa LD pada pra 1991, Kostenbader and Keller 1990, dan pasca 1991, Harris et al. 1984, McConaughey et al. 1994, TRF, dan CBCL. Hasil penyelidikan ini juga konsisten dengan data yang diterbitkan sebelumnya. Allen 1988, Harris et al. 1984, yang melaporkan bahwa siswa dengan LD dan SED berbeda, terutama dalam hal keparahan masalah. Di CBCL, analisis profil mengungkapkan bahwa meskipun peringkat siswa dengan SED meningkat, kelompok LD dan SED mengalami jenis masalah yang sama. Di TRF, profil kelompok LD dan SED tidak paralel. Tetapi ketidakparalelan ini disebabkan oleh perbedaan yang relatif sangat kecil antara kelompok pada dua skala. Keluhan somatik dan masalah perhatian, inspeksi visual dari profil menunjukkan bahwa meskipun secara statistik non-paralel, profil kelompok serupa dalam banyak hal daripada perbedaannya. Dengan perbedaan apapun, terutama melibatkan tingkat keparahan daripada perbedaan dalam jenis masalah yang mereka alami. Perlu dicatat bahwa satu-satunya skala pada TRF dan CBCL yang tidak menunjukkan perbedaan antara kelompok LD dan SED adalah masalah perhatian, bahwa ketiga kelompok memiliki tingkat masalah perhatian yang serupa dan meningkat.
konsisten dengan penyelidikan sebelumnya yang melaporkan peningkatan masalah perhatian pada siswa dengan berbagai jenis psikopatologi pada masa kanak-kanak, seperti yang dicatat oleh Livingstone, Stark, Huck, dan Jennings, 1996. Mungkin masalah perhatian adalah ciri umum di antara siswa dengan masalah sosial emosional terlepas dari diagnosisnya. Selanjutnya, ada bab penutup yang dapat saya sampaikan, yaitu dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan paradoks antara LD dan SID itu pasti disertai dengan masalah belajar, tetapi LD tidak bisa karena masalah emosional. Harus diperjelas agar sekolah mengidentifikasi dan memberikan layanan yang sesuai untuk anak-anak dengan kejadian yang bersamaan belajar dan masalah emosional. Sampai pedoman federal diklarifikasi, besar jumlah siswa yang tidak diterima intervensi yang sesuai. Sampai sekolah mengakui komorbiditas, siswa dengan pembelajaran komorbiditas, dan masalah perilaku cenderung tetap ada, kurang teridentifikasi, dan kurang terlayani. Pada paling tidak, siswa dirujuk masalah belajar harus disaring untuk masalah emosional dan perilaku. Ada masalah kedua yang seharusnya ditangani oleh penelitian masa depan. Oleh definisi, siswa dengan LD memiliki defisit pemrosesan dan defisit tersebut dapat membedakan mereka dari siswa dengan gangguan lain. Dengan demikian, siswa dengan SID mungkin memiliki kesulitan akademik yang bukan merupakan akibat dari defisit pemrosesan, tetapi lebih tepatnya terkait dengan masalah emosional dan perilaku mereka. Sayangnya, itu tidak mungkin untuk mengidentifikasi pengolahan defisit pada siswa dengan LD dalam ini studi karena kriteria kelayakan yang berdasarkan perbedaan pencapaian IQ. Alasan perbedaan itu adalah tidak dapat ditetapkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih telah menyaksikan. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.